Callie, come on. Why the fuck is she standing like? Oh fuck! Is that good, you think? Yeah. Okay, one more time. Okay, this is it. This is the one. Cerita dimulai dengan seorang vlogger bernama Ruby yang sedang membuat konten-konten YouTube dan segala macam hal di sosmed. Dan di sini Ruby menjelaskan kepada penonton bahwa ada satu mitos beredarnya berita tentang pohon yang katanya bisa membawa ke alam atau dimensi yang lain. Barang siapapun yang datang ke sana, maka mereka tidak bisa kembali karena tidak ada jalan pintu keluar. Most trendiest myth in the Pacific Northwest. Ruby berniat pergi ke sana karena ingin memastikan sendiri bahwa benar atau bukan tentang pohon tersebut, dan Ruby ingin membuktikan keberaniannya kepada semua orang bahwa berita yang beredar sebuah fakta atau mitos. Ruby looking thrilled. Ruby mengajak dua temannya bernama Kelly dan Ken sebagai kameramen yang merekam aktivitas mereka nanti ketika menuju perjalanan. Sebelum menuju ke sana, mereka di perjalanan berbincang tentang mitos-mitos yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti mengeluarkan ilmu dari tangan, keris petir, terbang, penampakan setan, termasuk jenis lain yang tidak masuk akal. Tell us about his experience and explain to us exactly how to... Dan mereka bertiga pergi ke tempat seseorang yang berpengalaman atau salah satu korban yang sudah ke tempat itu menanyakan beberapa hal seperti apa, bagaimana, dan kenapa dia bisa kembali. Sesudah pria ini menjelaskan, meminta kepada mereka bertiga lebih baik jangan ke sana karena jika mereka tidak mengetahui yang sebenarnya atau berpengalaman, bisa menyebabkan mereka tidak bisa lagi keluar. But I remember coming to check it out for myself, and it was like days, but it was always daytime. Tidak peduli dengan hal tersebut, demi sebuah konten untuk mendapatkan view yang banyak, mereka langsung menuju ke tempat lokasi untuk mencari tahu benar atau bukan sambil dialuni musik DJ Remix Barat yang dihidupkan di dalam mobil. Awalnya terasa happy dan menyenangkan, bahkan sempat berfoto-foto dengan gaya bebas untuk memamerkan ke aplikasi Instagram. Tiba di tempat lokasi, mereka berhasil menemukan pohon yang katanya bisa membuat suatu keanehan atau bisa dikatakan sesuatu hal yang gaib membawa kita ke dimensi yang lain. This is it? Where is it? Trank guy said that the portal is somewhere in the vicinity of... Sesuai dengan berita yang didengar, siapapun yang memutar pohon tersebut maka tidak bisa kembali lagi atau tidak ada jalan pintu keluar kecuali mengetahui kuncinya. Dan pada saat itu juga mereka bertiga mencoba untuk membuktikan bahwa benar atau bukan. Go for it. Setelah memutar pohon tersebut ke arah yang sama, namun mereka belum merasakan hal-hal yang aneh atau semacam hal yang lain. Bahkan Kelly bersama Ruby sempat bercanda ketika menuju untuk perjalanan kembali dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah mitos, dan faktanya mereka sudah membuktikan sendiri jika berita yang beredar adalah sebuah kebohongan. So what's your next video gonna be? big money on nothing, and I might investigate that. Bullshit. And today we proved it. If you don't believe... Saat kembali, mereka tak sengaja menemukan bekas kayu yang tersusun seperti lambang ritual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin perbuatan ini sudah lama dilakukan, terlihat dari lumut dan rumput-rumput yang sudah tumbuh. Tidak menghiraukan hal tersebut dan mereka segera untuk melanjutkan perjalanan. Been getting into it? No. So you guys are getting pretty close. What? Di tengah hutan, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh, menganggap itu hanya suara burung atau semacamnya, melanjutkan perjalanan lagi, dan tiba-tiba mereka bertemu kembali dengan pohon yang di awal. What the fuck? Di sini Ruby berpikir bahwa jalan yang mereka pilih mungkin salah ataupun mereka tersesat. Membuka handphone untuk memastikan bahwa map apakah benar, dan ternyata memang betul. Tiba-tiba HP-nya menjadi mati karena baterai yang sudah habis dan powerbank lupa dibawa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka bertemu dengan pohon yang sama.
Karena sudah lelah, mereka istirahat sejenak sambil berpikir apa yang sedang terjadi, dan terjadilah perdebatan antara Ken bersama Ruby. Ken mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan Ruby karena telah mengajak mereka pergi ke tempat ini dan melakukan hal-hal yang gila demi sebuah konten agar mendapatkan view yang banyak, sampai lupa dengan apa yang mereka lakukan sehingga terjadi seperti ini dan tidak tahu kemana arah jalan kembali. You were sure? Then why are we fucking back here Don't fucking yell at at this time? What if we try going the other way? Akhirnya setelah berpikir-pikir, ternyata yang dikatakan orang memang benar dan Ruby sangat menyesal atas perbuatannya, dan pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berputar lagi pohon tersebut. Walaupun Ken dan Kelly menganggap Ruby sebagai orang gila, setidaknya mereka bertiga mendapatkan jawaban untuk menemukan jalan keluar. So I think our best bet is just to go around the tree again and try to... Let me turn my light on. Selesai melakukan putaran, Kelly jadi muntah-muntah tidak jelas. Ruby dan Ken menunggu supaya keadaan Kelly menjadi lebih baik agar bisa melanjutkan perjalanan. Saat dipanggil, Kelly tidak menjawab, berpikir dia sudah pingsan. Saat melihat tiba-tiba dia jadi menghilang. Where'd she go? Callie! 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 Setelah mencari kemana-mana, si Kelly tidak dapat ditemukan. Secara aneh muncul di depan mereka dengan sifat dingin seram seperti orang kemasukan. Saat dipanggil, Kelly hanya berdiri terdiam, tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba... Callie? Why the fuck is she standing like that? Are you okay? Oh fuck! What the fuck? What the fuck? Entah apa yang terjadi kepadanya belum dijelaskan. Yang intinya setelah muncul, Kelly jadi menghilang sampai mereka berdua menjadi bingung. Far away from that tree as possible. Fuck, okay, let's go. Setelah berputar-putar dengan lelah, mereka berdua berhenti di sebuah pohon dengan nikmatnya angin yang saling bertabrakan di antara keduanya, dan terjadilah sedikit pukulan senjata yang dilayangkan oleh Ken kepada Ruby, tepatnya di dalam hutan yang biasa disebut dengan kata mesum. Setelah melakukan, terlihat dari wajah Ruby merasa lega sambil menceritakan tentang konten apa yang akan mereka upload nanti ke depan dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi kepada si Kelly. Pada akhirnya mereka berdua mencoba lagi untuk memutar pohon tersebut. Mungkin ada sesuatu jawaban dan ada berkaitannya juga pada si Kelly saat mereka berputar yang kedua tepat di awal. Setelah memutar, terlihat Ken melakukannya ke arah berlawanan, namun belum terjadi sesuatu kepadanya. Tidak menghiraukan hal tersebut, mereka langsung pergi melanjutkan perjalanan, dan kita akan melihat seperti apa nanti kejadian ke depan. See, I'm so tired of walking down the same trail. Did another lap. Whatever we tried didn't work. Dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh kepada Ruby. Tanpa sadar, saat dia berjalan tiba-tiba kembali ke tempat semula. Ken pun merasa terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa dia seperti tidak percaya apa yang dia lihat, dan ternyata mereka berdua berada di dimensi yang berbeda tetapi di tempat lokasi yang sama. What the fuck? It happened again. I think one of us should go back around again. What? What way did you go around? Oh, fuck. Dan Ruby bertanya kepada Ken kenapa ini bisa terjadi. Ken menjelaskan bahwa dia tidak tahu. Ken hanya melakukan perputaran seperti biasa, cuma dia teringat saat berputar melakukannya ke arah yang berbeda. Dan mereka berpikir bahwa ada sesuatu keanehan yang terjadi saat memutar pohon. Mungkin itu adalah sebuah jawaban yang mereka dapatkan, bahwa yang terjadi kepada si Kelly bukan lain adalah saat mereka memutar yang kedua di awal-awal, ternyata
ternyata Kelly memutar ke arah yang berbeda dengan mereka, melainkan ke arah berlawanan yang sama halnya dengan yang dilakukan oleh Ken. Dan itulah penyebabnya Kelly jadi menghilang. Dan Ruby meminta kepada Ken untuk memutar kembali tetapi dengan arah yang sama dengannya, ingin melihat seperti apa nanti yang terjadi kepada Ken, apakah dia kembali ke dimensi Ruby atau ke dimensi yang sama halnya dengan yang dialami oleh Kelly saat melakukan. Dan Ken tiba-tiba jadi menghilang entah kemana dan pada akhirnya tinggal Ruby seorang diri di dalam hutan. Are you filming? Yes, hurry. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia melakukan perputaran yang sama seperti mereka, melainkan ke arah yang berlawanan. Ruby pun menjadi menghilang entah kemana dan film pun ditutup dengan sebuah kamera yang tertinggal dan terpajang di depan pohon yang menjadi bukti bahwa berita yang beredar ternyata benar, walaupun tidak sempat dia upload ke sosmed untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, dan film pun tamat. Pertanyaannya, kemana mereka bertiga? Apakah ke dimensi yang sama atau ke dimensi yang berbeda? Secara jelas bisa dikatakan bahwa mereka sudah berada di dimensi yang sama atau di dimensi pertama kali mereka masuk. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena ada sebuah scene yang diperlihatkan ketika Ruby tinggal sendirian. Dia melihat Ken bersama Kelly berpelukan di dimensi yang lain. Pertanda bahwa mereka berdua sudah berhasil menemukan jalan keluar dan bisa saja Ruby sudah berada di dimensi yang sama dengan mereka. Film ini adalah sebuah film time loop yang terjadi pada sebuah pohon di mana terjadinya perputaran waktu dan terus berputar-putar di tempat lokasi yang sama, dan pohon itu adalah kunci utama untuk menemukan jalan pintu keluar apabila kita sudah masuk. Jika dipikir-pikir, pohon itu contohnya seperti jam, atau lebih jelasnya dalam teknik mesin yang saya pelajari waktu sekolah dulu di SMK. Jika kita ingin memasang semua jenis yang berkaitan dengan baut, mur, dan rak yang lainnya, guru saya mengatakan ingatlah ke arah jam. Jika ke kanan maka akan terkunci atau tertutup, dan jika ke arah berlawanan maka dia akan terbuka. Jika Anda tidak percaya, coba Anda praktekkan sendiri dan jangan lupa ingat atau perhatikan ke arah jam. Lah, kok lari ke situ ya? Kesimpulan dari film ini adalah sesuatu hal yang aneh dan keajaiban bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa kita rasakan. Maka dari itu, berpeganglah pada prinsip masing-masing dan percayalah bahwa suatu masalah atau terjadinya di saat yang sulit untuk kita hadapi. Maka dari itu, kita harus coba berpikir bagaimana caranya dan teruslah berusaha untuk mendapatkan jawaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Buat kalian saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan sehat selalu buat keluarga kita semua.